Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good evening or good afternoon everyone, based on what time you watch my video. So today we go back to our structured class, and because I do believe that some of you are maybe still on your hometown and it will be a big problem for signal if we have Zoom meeting, so that's why I decide to have a class by using the video. Okay, so without further ado, I think that we just can start the material for today's meeting. So if you still remember what we have last meeting, kita udah present, udah membahas present tense, sudah membahas past tense. Maka tinggal dua lagi, future dan past future. So if you still remember for our material the last 2 weeks, 2 minggu yang lalu, a little bit review, sedikit review ya. Selalu Miss ingetin bahwa tenses ada 4, ya ada present, ada past, future, sama past future. Nah, di setiap 4 tenses ini dia punya 4 bagian lagi. Ada yang simple, artinya sederhana, ada yang continuous, artinya sedang, ada yang perfect, artinya telah. Perfect continuous adalah kombinasi dari telah dan juga sedang. Artinya telah berlangsung dan sampai detik yang mau diomongin itu sedang berlangsung. Nah, apakah detik itu present, masa kini? Apakah detik itu adalah past, masa lalu? Atau yang mau kita bahas hari ini adalah future, masa depan. Jadi detik masa depan yang mau kita bahas. Ya, so I think that I don't need to explain this anymore to you. Ya, kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita langsung ke our material. Kita langsung sambung saja di sini ya. Okay, so the first one you have future. Ya, so what is the meaning of future? Ya, ini tenses yang selanjutnya yaitu future, artinya masa depan. Ya, artinya semua yang mau kita bahas, ketika kita mau membicarakan sesuatu di masa depan, maka kita harus menggunakan tenses ini dalam bahasa Inggrisnya. Ya, nah sama seperti present dan past, future ini juga sama, terbagi dari simple, ya simple future. Ada future continuous tense, ya ada continuousnya, lalu ada future perfect, ada future perfect tense-nya, lalu ada future perfect continuous. Oh, ini ada ini ya. Oke, nah sama juga seperti present dan past, simple artinya sederhana, continuous artinya sedang, perfect artinya telah. Perfect continuous adalah kombinasi dari telah dan sedang. Sekarang kita bahas satu persatu. Ya, sudah tahu simple itu artinya apa? Sederhana, ya kan? Kalimat sederhana untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa depan. Ya udah, tanpa mikir panjang, kalau mau tanpa mikirin fokus titik waktunya di mana, intinya kalau di masa depan kalimatnya simple-simple aja, maka kalian pakai simple future tense. Yang rumusnya sederhana sekali. Ya, we only use subject. Oke, and then inilah kata kuncinya future itu adalah will atau shall, yang mana lebih banyak sering dipakai yang will ya daripada yang shall. Kalau shall ini hanya boleh dipakai oleh we dan I, ya I sama we shall, we shall, sisanya nggak bisa. Tapi daripada kalian pusing gitu ya, kalau Miss lebih daripada salah, mendingan langsung intinya pakai will saja. Ya, lalu verbnya kita balik lagi ke verb 1. Jadi dia sederhana sekali. Jadi nggak pusing-pusing verb 2, 3, 4 gitu ya. Semuanya di verb 1. And then kalau negatifnya juga sangat sederhana sekali. Will-nya tinggal ditambahin not atau disingkat jadi would. Lalu verbnya juga verb 1 lagi, lalu dengan objeknya. Kalau bertanya, ya udah tinggal pindahin saja will-nya, lalu subjeknya, lalu verb 1, lalu objek. Mungkin ada di sebagian dari kalian bertanya, Miss, will itu boleh nggak diganti dengan to be going to? Mungkin beberapa dari kalian kalau sudah kursus pasti sudah belajar juga to be plus going to itu artinya sama dengan will. Nah, ini nanti mungkin dipelajarin di structure 2 ya, di tentang grammar selanjutnya. Artinya ketika to be ditambah going to itu juga artinya sama dengan will. Tapi kita fokus saja dulu, kalimat yang sangat sederhana saja. Kalau mau pakai future akan, gitu ya, maka kita menggunakan kata will. Kalimatnya sama, misalnya contohnya, saya akan
pergi besok. Kapan perginya besok? Berarti besok itu masa depan. Maka akannya kita menggunakan I will go tomorrow. Kalau misalnya mereka tidak akan membantu kita. Jadi kalimatnya menjadi they will not help us. Kalau mau nanya, akankah dia datang tepat waktu Senin depan? So the answer will be, ya will, kita pindahin aja will-nya. Will she come on time next Monday? Oke. Jangan lupa kalimat tanyanya. Ini kalimat yang sangat sederhana sekali untuk future. Ya. Jadi kalau mau menyatakan kalimat yang di masa depan, lalu dia hanya kalimat sederhana saja, maka gunakan simple future. Oke. Lalu selanjutnya, itu kita mulai memasuki future continuous. Nah, future continuous tense. Dari katanya future masa depan. Continuous itu sedang. Berarti kalau kita simpulkan, ya artinya untuk menyatakan suatu kalimat yang sedang terjadi di masa depan. Ya, kalau yang ini cuma ngomong ya udah terjadi di masa depan, kalau ini benar-benar mau menitik beratkan pada waktu itu benar-benar sedang terjadi. Nah, misalnya kami akan sedang besok nih ya, besok kan Miss hari Rabu, Miss tuh piket nih di IGM. Nah, berarti sekitar jam 10.16 besok, Miss pasti lagi duduk. Nah, pasti lagi sedang duduk di meja kerja Miss. Jadi bisa bilang gini, ini misal kalian nanya, Miss besok Miss kemana ya? Saya besok akan sedang duduk di meja saya. Jadi benar-benar menyatakan bahwa besok itu di jam 10.16, jadi 10.17 besok saya akan sedang duduk di meja saya. Jadi benar-benar menyatakan pada detik itu, pada waktu jam 10 itu saya akan sedang lagi duduk di meja saya. Jadi bisa bilangnya, saya akan sedang duduk di kursi saya besok jam 10. Kalau misalnya gini, ketika kalian mau temennya ngajak ini, kamu mau nggak besok pergi sama saya gitu. Nah, kalian mau nolak nih. Nah, besok saya akan sedang di rumah, saya akan sedang pergi bersama ayah dan ibu saya besok pagi. Artinya benar-benar pada saat teman kalian itu ngajak pergi, kalian tuh sedang pergi sama sama keluarga kalian. Jadi benar-benar menekankan pada detik itu sedang terjadi. Nah, rumusnya, if it is a positive one, kita sama pakai will, tapi will-nya ditambahin be. Ya, ditambahin be, lalu ditambahkan verb ing, lalu objeknya. Kalau negatifnya sama aja, seperti yang present, ya will-nya tinggal tambahin not atau kadang disingkat jadi would. Oke, lalu ditambahkan verb ing plus objeknya. Kalau mau bertanya, will-nya pindahin ke depan plus subject. Ini ada ketinggalan apa? Ketinggalan be ya. Pakai be, jangan lupa pakai verb ing. Karena selalu kata kuncinya sedang-sedang itu semuanya pakai ing. Ya, jadi ingat aja kalau ngomongin sesuatu yang sedang, baik itu di present, baik itu di past, baik itu di future, semuanya pakai ing. Bedanya apa? Bedanya cuma ini doang. Yang ini kan pakai be, kalau future pakai will be, kalau yang present to be-nya am is are, kalau yang past-nya be-nya itu jadi was atau were, ya kan? Nah, will plus subject plus be plus verb ing plus object. Nah, jadi gimana kalimat ini tadi? Kita contohnya ini tadi. Saya akan sedang duduk di kursi saya besok jam 10. Nah, jadi kalimatnya I will be sitting on my chair tomorrow at 10. Atau misalnya, paling sering tuh ke rapat gitu. Ya kan, Miss bilang, saya akan, nggak usah saya lagi deh.
Mrs. Fauzia akan, kok Mrs. ini ya? Ibu Fauzia akan sedang menghadiri rapat Selasa depan pukul 13.00. Nah, jadi kalau nanya kan, Bu Fauzia minggu Selasa depan masuk nggak ya? Gitu, jam 1. Tuh, saya mau ketemu sama dia. Nah, Miss jawab, oh Bu Fauzia tuh nanti kan, future kan, nanti sedang ngadirin rapat Selasa depan tuh jam 1. Nah, itu gunanya si future continuous ini. Nah, bahasa Inggrisnya adalah, jadinya Mrs. Fauzia will be attend ditambahin ing ya, menghadiri attend lalu ditambahin attending rapat meeting ya, will be attending meeting next Tuesday at 1 p.m. ya, 1 p.m. Oke. Kalimat negatifnya, kami tidak akan sedang makan malam besok jam 7. Nanya kan, besok kalian makan malam keluarga ya? Oh, enggak kok, katanya. Kami tidak akan sedang makan malam tuh besok jam 7. Nah, jadi bilangnya bisa we will not be having dinner tomorrow at 7. Biasanya ini ya, sebenarnya kadang-kadang mereka tidak menekankan kata at ini, kadang-kadang juga nggak ada loh, cukup we will not be having dinner tomorrow. Ya, jarang-jarang juga mereka menekankan si waktunya yang lebih detail. Boleh nggak, Miss, kalau cuman we will not be having dinner tomorrow? Ya boleh. Tapi dia benar-benar menekankan saja tuh bahwa besok dia akan benar-benar sedang makan malam. Mau jam berapapun. Ya tidak mesti harus detail waktunya. Atau misalnya mau nanya, akankah mereka sedang menyelesaikan proyeknya tahun depan. Maksud saya mengerjakan lah gitu. Nah, akankah mereka sedang mengerjakan proyeknya tahun depan? Kira-kira, tahun depan mereka tuh bakalan dapat proyek lagi nggak ya? Mungkin nggak ya mereka tahun depan sedang ngerjain proyek lagi? Nah, gitu. Jadi bahasa Inggrisnya bisa jadi ini, will they be doing project next year. Oke. Nah, itu untuk si future continuous. Oke, udah 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke future perfect. Yang ketiga dari future masa depan. Perfect itu telah. Nah, maksudnya gimana? Nih, bener nggak kalau Miss bilang gini? Kok masa depan tapi telah, Miss? Iya, ketika di masa depan itu telah terjadi. Jadi telah selesai di masa depan. Selesainya kapan? Di masa depan. Misal kalian sekarang udah kuliah 1 tahun kan? Berarti kalian bakal menyelesaikan kuliah kalian 3 tahun lagi kan? Jadi bisa bilang ini, kami akan telah lulus dari UIGM 3 tahun yang akan datang. Nah, inilah untuk menyatakan kalimat ini akan telah lulus dari UIGM 3 tahun yang akan datang ini menggunakan future perfect. Ya, nah rumusnya gimana? Untuk kalimat yang positif tinggal pakai subject, will, dia diikuti oleh have. Ya, dan menggunakan verb 3. Negatifnya juga sama, will-nya tinggal ditambahkan not saja atau disingkat menjadi would, ya, lalu ditambahkan verb 3. Nah, kalimat bertanyanya bagaimana? Kalimat pertamanya sama, pindahkan will saja ke depan, subjeknya. Ini ketinggalan have-nya ya. Oke, have dulu. Setelah have, pakai verb 3. Ini subject, plus have plus
kami akan telah lulus dari UIGM 3 tahun yang akan datang. Menjadi bahasa Inggrisnya we will have graduated from UIGM next 3 years. Gitu. Nah, apakah have ini bisa berubah jadi has? Tidak. Apapun subjeknya semuanya pakai have. Misal, dia akan telah menikah gitu. Dia akan telah menyelesaikan rumahnya bulan depan. Jadi dia bulan depan nih dia akan udah nyelesai nih rumahnya. Jadi she will. Nah, telahnya itu bukan has. Jadi nggak ada she will has. Semuanya pakai have. Ya, jadi she will have finished her house next month. Ya, itu yang future perfect. Oke. Atau kalimatnya maunya negatif. Kami tidak akan telah membayar pajak mobil itu 2 bulan mendatang. Misal, kalian harus bayar ya, pokoknya saya tahu 2 bulan ke depan pajak mobilnya itu harus lunas. Nah, kalau misalnya nggak sanggup bilang bahwa 2 bulan ke depan kalian bisa bayarnya, sudah telah membayarnya, nah maka kami tidak akan telah membayar pajak mobil itu 2 bulan mendatang. Jadi bahasa Inggrisnya we will not, atau boleh disingkat jadi we won't have paid that car tax next 2 months. Oke, itu kalau kalimatnya negatif. Nah, how if the sentence is in a question? Kalau misalnya kalimatnya tanya, akankah kamu telah mengirimkan email tugasmu 3 jam selanjutnya? Misalnya nih, kalian bisa nggak nanti ngirimin emailnya 3 jam lagi? Nah, itu kan sering misalnya. Bisa nggak ya 3 jam lagi, tepat 3 jam lagi telah kalian kirimkan email itu. Nah, maka kita pakai tenses yang ini. Ya, we will use future perfect. So, in English we say, will you have? Ya, mengirimkan send. Gak ada send it kan? Nah, jadi verb 3-nya send itu D-nya berubah jadi T. Ya, will you have send email tugasmu your assignment email next 3 hours. Ya, so that's for future perfect. Yang itu untuk tenses yang future perfect. Oke. Terakhir adalah future perfect continuous tense. Ya, jadi ini yang paling complicated, tapi tidak juga susah gitu ya. Tinggal kita we just have to understand the meaning. Future itu tadi dibilang masa depan, perfect itu telah, continuous itu sedang. Jadi kita mau menyatakan suatu kalimat, suatu kejadian itu yang terjadi di masa depan, dia telah terjadi dan saat itu detik itu juga sedang terjadi. Ya, saya akan telah dan sedang menunggumu besok sekitar jam 8. Nah, artinya besok nih dari sebelum jam 8 sampai detik jam 8 itu saya pokoknya akan sudah nungguin kamu dan pada saat itu juga akan tetap nungguin kamu. Saya akan telah dan sedang mencintaimu hingga 10 tahun mendatang. Nah, artinya sampai nanti 10 tahun saya tuh sudah dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 telah kan. Dan di detik tahun ke-10 pun juga kalian sedang mencintai dia. Nah, itulah untuk menyatakan si future perfect continuous tense. Jadi sudah ya telah terjadi selama masa depan itu dan sedang di titik itu juga sedang merasakan hal itu. Nah, ini rumusnya itu sama saja. So, subject plus will menggunakan have
menggunakan been dan menggunakan verb ing. Lalu objeknya. Sudah. Negatifnya tinggal will-nya, tambahin not atau bisa disingkat menjadi would. Ya, would, have, lalu ada kata been, lalu karena continuous we use verb ing, lalu objeknya. And then for the question, kita turunin dulu ya. Okay, now for the question, we move will-nya. Okay, oh sorry. Okay, sini ya. So we move the will, ya, pindahin will-nya ke depan, lalu subject plus have, and then plus been, plus verb ing, and then the object. Nah, so let's translate this one. Saya akan telah dan sedang menunggumu besok sekitar jam 8. So we can say I will have been. Ya, menunggu itu wait, tambahin ing. I will have been waiting for you tomorrow around, sekitar around 8. Oh, yang ini. Saya akan telah, I will have been loving you till next 10 years. Okay? So, actually that's all. The very simple thing. Sebenarnya future itu juga sama seperti si present sama past. Ya, kalau sederhananya ya udah bilangnya mau ngomongin masa depan. Kalau ada continuousnya artinya menekankan bahwa juga sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Wait. Kok ininya ya? Ini future. Where are the... Oh, oke nih. Ya, jadi kalau future ini kalimatnya sederhana saja, mau ngomongin masa depan ya udah kalimatnya sederhana. Kalau lalu mau menekankan di masa depan dan itu juga sedang terjadi, maka menggunakan future continuous dengan rumusnya seperti ini. Lalu kalau misalnya menyatakan masa depan dan telah terjadi, ya, telah terjadi di masa depan, maka menggunakan future perfect. Atau menyatakan sesuatu yang telah terjadi dan sedang juga terjadi di masa depan, maka kita menggunakan future perfect continuous tense. Jadi secara intinya itu sama saja seperti present sama past. Ya, mungkin nanti selanjutnya agak sedikit bingung yang past future. Ya, present, past, future, lalu past future. Okay? So I think that's all what I can share to you today related to the tenses. And I think that we just have another one more meeting. Jadi satu kali lagi pertemuan kita membahas past future. Maka saya rasa untuk pembahasan structure 1 cukup di sini. Jadi sebelum UTS ingat kita udah mempelajari part of speech ya, udah semuanya noun, verb, pronoun, adverb, adjective. Lalu setelah UTS kita sudah fokus ke present, ke tenses. Kita udah mempelajari 4, present, past, future. Sejauh ini sudah 3 ya. Di setiap present itu ada simple present, continuous, lalu ada perfect continuous untuk di setiap tensesnya. Okay? So I think that's all for today. And after you watch this video, I will give you the exercise. Yeah, I will give the exercise to your WhatsApp group. And you have to translate the sentence into English. Yeah. Okay, that's all for today. Thank you very much for watching the video. I end the class with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon or good evening everyone based on what time you watch the video. Bye.